Tidur di lantai dan paru-paru basah. Mitos, fakta, dan penjelasan medis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu semua, di usia yang tidak lagi muda, kita seringkali menjadi lebih berhati-hati terhadap kesehatan. Sedikit batuk, sedikit sesak, sedikit tidak enak badan, langsung muncul rasa khawatir. Apalagi jika kita mendengar cerita-cerita seperti tidur di lantai, nanti paru-parunya basah. Lantai dingin bikin masuk angin sampai ke paru. Kalau malam, tidur di bawah, nanti sesak napas. Cerita-cerita ini sering kita dengar sejak kecil. Disampaikan oleh orang tua, tetangga, atau bahkan dari pengalaman orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua itu benar secara medis? Atau sebenarnya hanya mitos yang perlu kita luruskan? Pada video kali ini, saya, Dr. Hendra Handoko, akan menemani Bapak dan Ibu secara pelan, sabar, dan runtut untuk memahami fakta kesehatan yang sebenarnya. Silakan duduk santai, tarik napas perlahan, dan kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud paru-paru basah? Bapak dan Ibu, istilah paru-paru basah sebenarnya bukan istilah medis rasmi. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini paling sering merujuk pada pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada jaringan paru-paru. Paru-paru mengalami peradangan. Di dalam paru bisa terdapat cairan, lendir, atau nanah. Inilah yang membuat penderita pneumonia sering mengalami batuk berdahak, sesak napas, demam, badan lemas, nafsu makan menurun. Yang perlu digarisbawahi, pneumonia disebabkan oleh kuman, bukan oleh lantai dingin. Penyebab sebenarnya pneumonia. Pneumonia bisa disebabkan oleh 1. Bakteri, 2. Virus, 3. Jamur. Kuman-kuman ini masuk ke tubuh melalui 1. Udara yang kita hirup, 2. Percikan batuk atau bersin, 3. Lingkungan yang kotor dan lembab, 4. Daya tahan tubuh yang menurun. Artinya, tanpa kuman, pneumonia tidak akan terjadi. Lantai dingin tidak membawa kuman pneumonia secara langsung. Mengapa lansia lebih mudah terkena? Pada usia 50 tahun ke atas, tubuh mengalami perubahan alami. Sistem imun tidak sekuat usia muda, respons tubuh terhadap infeksi lebih lambat, penyakit penyerta mulai muncul. Kelompok yang lebih berisiko: lansia, penderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru kronis, perokok. Karena itu, faktor lingkungan kecil pun bisa berdampak besar, termasuk dingin dan lembab. Peran lantai dingin di sini sering salah paham. Bapak dan Ibu, mari kita luruskan dengan jujur dan tenang. Tidur di lantai tidak langsung menyebabkan paru-paru basah. Namun, lantai biasanya lebih dingin. Lantai sering lebih lembab. Lantai dekat dengan debu dan tungau. Kondisi ini bisa membuat tubuh kedinginan, memicu batuk dan alergi, mengganggu kualitas tidur, menurunkan daya tahan tubuh. Jadi, lantai adalah faktor tidak langsung, bukan penyebab utama. Debu, tungau, dan saluran napas.
debu dan tungau. Sangat kecil, tidak terlihat mata, banyak berada di dekat lantai. Jika terhirup, bisa memicu batuk, bisa menyebabkan iritasi tenggorokan, bisa memperberat asma, bisa membuat napas terasa berat. Sekali lagi, bukan pneumonia, tapi bisa menjadi pintu masuk masalah. Siapa yang sebaiknya tidak tidur di lantai? Bapak dan ibu yang mudah sesak, punya asma, punya penyakit paru, sering batuk lama, mudah masuk angin. Sangat dianjurkan tidur di tempat yang lebih tinggi. Ini bukan larangan, tapi bentuk kehati-hatian. Jika terpaksa tidur di lantai, lakukan ini. Agar lebih aman. 1. Gunakan alas atau matras. 2. Jangan langsung menempel lantai. 3. Jaga kebersihan lantai. 4. Pastikan ruangan tidak lembab. 5. Jangan terlalu dingin. 6. Jemur alas tidur rutin. Hal kecil, tapi dampaknya besar. Kapan harus waspada? Segera periksa ke dokter jika mengalami 1. Batuk lebih dari 2 minggu. 2. Sesak napas. 3. Demam tinggi. 4. Nyeri dada. 5. Berat badan turun tanpa sebab. Jangan menunggu parah ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesehatan bukan soal takut, tapi soal paham. Tidur di lantai bukan dosa kesehatan, tapi tidur tanpa memperhatikan kebersihan dan kondisi tubuh bisa menjadi masalah. Jika video ini bermanfaat, like video ini, subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi edukasi kesehatan lansia lainnya. Share atau bagikan ke saudara dan sahabat sesama lansia agar bisa mengetahui informasi kesehatan ini. Tulis di komentar. Usia Bapak Ibu, apakah pernah tidur di lantai? Pernah merasa sesak atau batuk setelahnya? Pertanyaan terbaik akan kami bahas di video berikutnya. Saya Dr. Hendra Handoko, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga selalu sehat, napas lega, tidur nyaman, dan hidup lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.